Waktunya sudah semakin malam, langsung saja. Baik, bunda-bunda semua, mohon izin saya sapa-sapa dulu di sini sebentar. Ini siapa saja yang sudah ada di chat? Tidak ada suaranya, tapi sudah ada ya suara saya ya. Ada Ibu Anissa Nurul Hidayah. Sudah ada Bu Bunda. Melisa Nur, alhamdulillah ini Palembang. teman saya. Selamat datang. Kemudian ada Mama Hariski, banyak sahabat-sahabat saya di sini, alhamdulillah. Sebentar. Saya mau melihat banyak sahabat-sahabat di sini, terima kasih. Ada Mas Rifan, ada Anissa Nurul Hidayah, selamat datang. Ibu Siti Fatimah, ada Ibu Mira, ada Ibu Reza, ada Pak Syahroni. Kemudian ada Andrea, mohon maaf ini Ibu atau Bapak. Kemudian ada Anita Budiartit, terima kasih. Ibu Azizatul Mawidoh, ada Bubu, ada Ibu Delivia, ada Ibu Ending. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Open cam tapi masih sambil mondar-mandir saya. Ya, terima kasih Ibu Meliza Nur. Ini sahabat saya wali santri. Jadi Bunda Hairia di sini saya banyak mengundang sahabat-sahabat wali santri teman-teman saya untuk semuanya sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang dicintai. Terima kasih banyak ibu-ibu semua, teman-teman semua yang sudah hadir dalam kajian Zoom malam hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah mau bersama-sama di dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita perbarui niat. Kita perbarui niat, kita luruskan niat, kita sama-sama mengosongkan gelas untuk siap menerima ilmu yang baru. Ya, kita kosongkan gelas supaya ilmu yang baru bisa masuk ke dalam diri kita untuk menambah hasanah, dan yang terpenting dari ilmu dan setiap ilmu yang kita pelajari yaitu adalah dipraktekkan. Untuk apa Ibu-ibu? Setiap ilmu yang kita pelajari adalah untuk dipraktekkan. Dan kita sama-sama menimba ilmu untuk membuka perisai diri. Perisai itu kalau di ilmu magnet rezeki adalah dosa-dosa ya. Semakin banyak ilmu yang kita pelajarkan, otomatis itu akan membantu kita untuk membuka perisai-perisai diri yang tadinya kita tidak tahu itu adalah perisai, akhirnya kita menjadi tahu dan kita tidak melakukannya lagi. Mudah-mudahan semakin kita bisa membuka perisai diri, rezeki semakin datang ke dalam kehidupan kita bertubi-tubi. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, pasangannya menjadi pasangan yang soleh-soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, rezekinya luar biasa dahsyat. Siap menerima siraman-siraman rezeki Allah, siap menemukan insight-insight baru. Yang pegang catatan, boleh dicatat untuk semakin bisa mengamalkan ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Hairia. Dan saya izin mau mengenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah sahabat saya. Beliau yang sangat luar biasa pengalamannya, yaitu Ibu Bunda Hairia. Beliau adalah Bunda Hairia, akuntan, calon Master Pendidikan Agama Islam. Beliau seorang certified trainer magnet rezeki. Kemudian beliau adalah ibu rumah tangga dari 3 orang putri, di mana putri-putrinya ini adalah anak-anak yang pintar dan berprestasi, kuliahnya di Universitas Indonesia semua, Masya Allah. Beliau berdomisili di Bintaro, Pondok Arena, Tangerang Selatan. Yang dekat nih bisa main-main nih ke rumahnya Bunda Hairia. Kemudian
Beliau merupakan founder komunitas Amazing Quantum. Beliau adalah wakil resmi Dinar Khairul Rosikin, seorang trainer dan konsultan bisnis dan memiliki pengalaman dengan 100 jam terbang sebagai pembicara di berbagai momen, Masya Allah. Beliau juga merupakan penulis buku Asa dan Cinta. Kemudian beliau mempunyai keahlian dalam 3 bahasa, keahlian dalam berkolaborasi, dan keahlian dalam inovasi. Masya Allah, ini keren sekali Bunda Hairia. Baik, tidak perlu perpanjang-panjang lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kita sambut bersama, kita dengarkan bersama. Siap-siap menerima ilmu, siap-siap mencatat, siap-siap mempraktekkan pada akhirnya. Saya persilakan kepada Bunda Hairia, waktu dan tempat. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Mustika yang cantik, keren, solihah, Masya Allah. Bersama gantengnya, semoga anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh, soleha ya, qurrata a'yun. Dan menjadi pemimpin, pemimpin bagi orang-orang beriman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Mustika sudah membuka dengan begitu dahsyat ya. Izin saya melanjutkan sharing di sini teman-teman. Saya mau menyapa dulu tadi selain yang sudah disebutkan oleh Bunda Mustika ada para CTMR nih, ada Pak Syahroni, ada Pak Iman, ada Mbak Zahra, ada Bu Siana tadi gitu ya. Nanti teman-teman ini adalah pertemuan yang digagas oleh B3G ya. Jadi teman-teman nanti selain saya nanti ada banyak pembicara-pembicara hebat lainnya ya. Malam ini kita belajar bareng di sini. Di sini saya klarifikasi dulu saya di sini bukan siapa-siapa. Maksudnya saya ini tidak lebih hebat dari teman-teman ya. CTMR itu adalah pendosa yang sedang ingin terus memperbaiki diri gitu ya teman-teman. Jadi CTM kami adalah teman-teman taubat dan apa namanya eh, apa namanya seperti khasnya magnet Rizki, ya khasnya magnet Rizki itu ya ketika kita memiliki impian bukannya kita workaholic mengejar impian menggebu-gebu ya, tapi yang kita kejar itu malah taubat holik. Keren ya, magnet Rizky itu ya. Yang kita kejar itu malah tadi yang disebut dengan Bu Mustika, membuka perisai rezeki, teman-teman. Dahsyat ya. Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa, Dahsyat. Ya. dahsyat. Ayo kita membuka dengan Al-Fatihah ya. Semoga pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, seperti biasa, saya percaya di belakang bunda-bunda ini banyak orang-orang hebat ya. Ada orang tua kita, ada guru-guru kita, ya. Dan spesial untuk Pak Nasrullah dan para CTMR, ya sahabat-sahabat kita semuanya, serta semua orang-orang yang mempraktekkan ilmu MR dan yang akan mempraktekkan ilmu MR. Ya, keren, insya Allah. Eh, Semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan selalu. Untuk anak-anak kita juga, Bunda, ya, untuk tetangga-tetangga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang pernah mungkin menurut kita tidak baik ya, tapi percayalah itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli niyatin sholihah, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wali walidayna wali mu'minina amin. Kita mengirim apa namanya sholawat juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah dan Rasulnya ridho dengan pertemuan ini ya. Semoga para malaikat juga ikut menghadiri di sini ya. Jadi semoga ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dan
Kalau pertemuan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya karena cinta Allah dan Rasulnya, insya Allah LOP teman-teman terkabul. Insya Allah impian teman-teman terkabul ya. Karena ini sekarang zaman canggih ya. Selain ada tatap wajah, juga ada tatap layar. Nah, saya bisa melihat Bunda Rusmina, ada bisa Bunda melihat Mustika, ya Bunda Mustika, Pak Syahroni tadi, Pak Iman, kemudian Pak Ending tadi, ya gitu. Insya Allah saling menatap wajah orang sesama Muslim itu adalah berkah teman-teman, membawa keberkahan. Amin ya, Masya Allah. Alhamdulillah silahkan. Yang off cam juga tidak apa-apa, saya paham ya teman-teman, karena kuota kuota yang keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang sudah menyimak video saya belum di YouTube? Izin ya, saya sambil ini. Kelihatan Bunda? Jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Ada yang sudah menyimak YouTube saya sebelumnya mengenai latar belakang ini, permasalahan ini? Belum belum pernah Belum Bunda. ya? Oh, sayang Ya. sekali ya. Sebetulnya saya Belum. mengharap sekali teman-teman sudah menyimak video saja sebelumnya, karena di situ kita membahas berbagai macam latar belakang. Ya, mengapa kita perlu menjadi orang tua yang dicintai itu. Tips menjadi orang tua idaman, karena sebelum orang tua yang dicintai itu adalah salah satu clue ya untuk menuju orang tua yang menjadi orang tua idaman. Idaman siapa? Tentunya idaman keluarga kita ya, bukan idaman kalau misalnya nih bapak-bapak menjadi idaman perempuan di luar sana atau ibu-ibu menjadi idaman laki-laki di sana, bukannya seperti itu ya teman-teman gitu. Makanya tadi saya di grup yang idaman belum tentu dicintai ya. Semoga apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Sebetulnya nanti di video itu saya membahas berbagai macam latar belakang, salah satunya Indonesia Emas 2045. Boleh teman-teman chat di grup ya, itu di WA di chat ya. Pernah nggak mendengar Indonesia Emas 2045? Ya, kalau yang belum tulis belum ya. Kalau yang pernah bilang pernah dan apa yang teman-teman harapkan di Indonesia Emas 2045. Karena ini sebentar lagi teman-teman. Sekitar 11 tahun lagi ya, tidak terasa. Gitu. Nah, sambil saya menunggu chat dari teman-teman ya, eh, di catatan di sini ya, di chat di Zoom, saya juga ingin menanyakan teman-teman, sudah merasa menjadi orang tua yang dicintai belum? Gitu. Baik, saya itu. Saya harus masuk ke ini dulu ya. Nah, karena ternyata teman-teman, eh, mungkin teman-teman pernah mendengar generasi strawberry, ya, gitu. Penyebabnya itu siapa, teman-teman? Penyebabnya itu adalah orang tua. Siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa? Ya, kita, teman-teman. Gitu. Ya, mungkin saya ini. Ini menurut Ustadz Bendri Jaisurahman ya mengatakan bahwa hampir semua kasus anak akibat ketidaktahuan orang tua dalam ilmu pengasuhan. Menurut Ustadz Bendri Jaisurahman. Kasus apa aja? Seperti kasus bullying ya atau kasus apa namanya? Punten ya, pelecehan seksual gitu atau kasus pelantaran itu rata-rata 90% itu karena orang tua teman-teman ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena banyak orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Gitu. Banyak apa namanya orang ya diawali dengan biasanya menikah karena cinta. Saya tanya nih teman-teman, yang menikah karena cinta dengan pasangan siapa? Coba jawab di chat itu ya.
itu sebetulnya menikah karena cinta. Bunda, saya sudah terlanjur cinta sama dia. Saya pengen nikah sama dia. Dia orangnya baik seperti ini, ya. Percayalah, itu tidak cukup untuk kita bekal menjadi seorang orang tua, ya. Dalam hal ini menjadi seorang ibu, ya. Kenapa? Itu yang akan kita bahas, teman-teman. Akhirnya, saya karena cinta karena dirinya. Waduh. Maksudnya apa nih, Om Roni? Itu. Ya. Maksudnya cinta sama Tante JB banget gitu ya. Amin, amin, amin. Semoga apa namanya, sakinah selalu ya. Sakinah mawadah warahmah selalu. Nah, ini biasanya ciri-cirinya teman-teman, kita belum siap menjadi seorang ibu, ya. Itu adalah ciri-cirinya. Saya tanya nih ke teman-teman. Apa pandangan teman-teman mengenai teknologi? Kira-kira teknologi itu memberikan pengaruh baik atau tidak baik? Boleh tulis di chat. Teknologi, menurut teman-teman, memberikan teknologi baik atau tidak baik? Berdasarkan survei, pasti rata-rata orang tua menjawab teknologi itu memberikan pengaruh baik. Oke, oke, siap. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apa? Ya, ada baik, ada tidak. Kenapa bisa, kenapa bisa dibilang baik? Kenapa bisa dibilang tidak baik? Ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tergantung kebutuhan. Oke. Nah, karena berdasarkan survei ya, eh gini deh. Apa namanya? Pokoknya berdasarkan survei ya, orang tua itu mengatakan si anak saya begini karena teknologi gitu. Berdasarkan survei itu rata-rata menganggap teknologi itu tidak memberikan pengaruh baik gitu. Contohnya ya misalnya ini anak saya kebanyakan nonton YouTube, kebanyakan nonton TikTok atau dari pengaruh-pengaruh Instagram gitu loh, gitu ya. Oke, betul, jangan kebablasan juga. Baik, oke. Memberikan kemudahan. Ini ya, betul, itu. Karena berdasarkan survei, jujur ya, jujur, jujur, orang tua itu tidak siap dengan teknologi dan si anak pun tidak siap dengan teknologi. Ibaratnya gini, teman-teman. Kita ini kalah cepat sama teknologi gitu loh. Anak kalau nanya ke orang tua sama nanya ke HP, kira-kira jawabannya lebih cepat mana? HP. HP, ya kan? Anak kalau kalau ditanyain, aduh punten ya. Kalau ditanyain lebih asik mana, orang tua atau HP? Gawat nih. HP, Saya kadang ya cari kan? jawaban juga di HP handphone. dia bisa diajak main game, ya kan? Gitu. HP bisa, ya itulah, bisa mengisi, bisa membuat dia ketawa, gitu loh. Sedangkan orang tua, ya kadang bisanya nyuruh-nyuruh doang, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini, padahal saya tanya nih teman-teman, HP itu canggih nggak? Canggih ya. Canggih. Oke. Nah, nah kita punya namanya hati. Hati itu canggih nggak? Kalau dibandingin nih antara HP dan hati kita, itu lebih canggih mana teman-teman? Ah, hati, hati, hati. Jawabnya hati semua. Jawabnya hati semua. Tapi ketika ditanya apa namanya, anak-anak tuh lebih asik mana? Main sama HP atau main sama orang tua? Gitu. Ya, ini berarti berarti ada sesuatu, astagfirullahaladzim ya, kalau di Margaret Rizky, astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar itu. Bersyukur sekali kita bertemu dengan Margaret Rizky. Jadi yang perlu diperbaiki di mula-mula itu adalah hati kita, teman-teman. Untuk kita bisa menjadi orang tua yang baik. Gitu. Kebanyakan HP, iya astagfirullah. Ini kenyataan, teman-teman. Gitu, ya.
Astagfirullahaladzim ya gitu. Apa namanya? Eh banyak kan main HP mulu. Ya kan. Masya Allah. Memang kita ini ya banyak harus berlomba-lomba terus ya dengan HP. Kalau HP menarik anak-anak bagi anak-anak menarik ya kita harus berusaha menjadi pribadi yang lebih menarik untuk anak gitu ya. Terus yang kedua komunikasi ya. Jadi apa namanya? Bunda boleh survei. Kebanyakan anak-anak itu terpengaruh ketidakbaikan itu adalah dari teknologi tersebut ya. Berarti banyak orang tua yang belum siap menjadi orang tua ya. Kita, terutama kita nih perempuan belum siap menjadi ibu gitu. Nah, terus yang kedua komunikasi sejauh mana kita kan kita tadi sepakat ya yang lebih canggih itu hati kita ya. Kita ini sudah praktek magnet Rizky semua ya. Yang belum praktek silakan nanti hubungin sahabatnya masing-masing, hubungin para CTMR-nya ya. Sejauh mana SST kita sama anak? Anak maunya apa? Kita sudah tahu. Orang tua maunya apa? Anak tahu. Di dunia kuantum ya. Kalau saya tanya levelnya 1 sampai dengan 10 SST kita 1 sama terhubung kita dengan anak-anak levelnya berapa teman-teman? Boleh jawab di chat. Jujur. Ya, itu. Silakan levelnya berapa? 5, alhamdulillah. Ya, 5 bagus ya. Berarti 4. Nah, itu. Keren Om Roni. Ya, Bunda, terima kasih. Jujur ya. Padahal seharusnya SST kita dengan anak-anak berapa? Level 1 sampai dengan 10. Berapa? Yo. Harusnya levelnya berapa? SST kita dengan anak-anak. Kan ini udah pengamal magnet Rizky ya, gitu. Masya Allah, 0. Bunda, harusnya 10, betul. Bunda Isroha ini, ya 0. Gak apa-apa Bunda. Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kita harus jujur dulu untuk kita memperbaiki selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Berarti kalau yang kurang komunikasi, ya berarti kurang apa? Kurang taklim. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Ya, oke, Masya Allah. Ya, ternyata ya rata-rata ya, rata-rata. Untuk teman-teman aja kita yang sudah mengenal MR saja, level SST-nya dengan anak-anak baru 4, baru 5 gitu. Bagaimana dengan orang-orang di sana yang belum mengenal MR, teman-teman? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga ilmu MR ini banyak menyebar ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Amin. Nomor 3, fitrah atau fitnah. Kita menganggap anak kita ini sudah bertumbuh sesuai dengan fitrahnya atau malah menjadi fitnah untuk keluarga. Ya, pilih. Apakah kita yakin anak-anak kita sudah tumbuh sesuai dengan fitrahnya, ya, atau belum? Ya, kalau belum bisa bisa jadi ini yang disebut dengan fitnah ini adalah cobaan. Segala sesuatu hal yang tidak tumbuh sesuai dengan fitrahnya, teman-teman, percayalah itu membuat tidak nyaman dan itu akan membuat inner child. Ya, inner child itu pokoknya luka batin, luka batin, luka batin gitu. Itu. Fitrah atau fitnah? Anak kita ini fitrah atau fitnah? Amin, amin, amin. Fitrah. Oke. Nah, kita tahu gimana nih anak kita sesudah tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Taunya dari mana, teman-teman? Kalau anak kita sudah tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Ayo, yang jawab fitrah. Pak Rifan. Kenapa yakin nih anak-anak kita sudah tumbuh sesuai dengan fitrahnya? Oh, sudah tumbuh sesuai dengan karakternya. Oke. Ya, oke. Masya Allah, keren, jujur. Anak saya 4, kadang fitrah, kadang fitnah. Menuju fitrah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, betul. Ya. Nomor 4, kita mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan maunya kita atau maunya Allah.
ya. Karena yang mendidik nomor 4. Itu betul. Maunya kita. Allahu Akbar. Itu perisai saudaraku. Gitu, Masya Allah ya. Boleh sesuai dengan maunya kita, tapi harus didiskusikan dengan anak-anak. Gitu, ya. Dan harus diserahkan juga kepada Allah. Gitu, ya. Memang eh, maunya kita dengan petunjuk Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Maunya kita dengan petunjuk Allah. Ya. Nah, Alhamdulillah di magnet rizki ada garpu tala, ya kan? Gitu. Nanti ada menurunkan garis kebenaran, gitu. Kalau biasanya kalau apa namanya kita belum apa sih masih suka ada miskomunikasi, itu berarti masih belum 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 komunikasinya belum lancar ya. Berarti belum ini nih, belum SST, belum terbangun. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, nomor 5, rumah kita itu home atau house. Apa bedanya? Home itu adalah membuat nyaman. Nyaman, ya anak-anak merasakan semua kebutuhannya tuh ada di rumahnya. Gitu. Sedangkan house, ya hanya fisik rumah. Gitu. Mau nggak mau, pulang ke rumah deh, nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain selain rumah ini. Gitu. Kira-kira nih, rumah kita ini sudah menjadi home atau house. Saya yakin teman-teman mungkin pengennya jadi home ya, home. Nah, menjadi home-nya itu levelnya 1 sampai dengan 10, kira-kira sudah berada di level mana? Oke. Nah, itu beberapa pertanyaan self-talk yang perlu kita jawab pada diri kita sendiri, teman-teman. Nah, karena, amin, home 7. Amin, amin, amin ya. Nah, nanti insya Allah dinaikkan lagi levelnya ya. Amin, amin. Karena menurut Bunda Eli Risman ya, ini pakar parenting ya. Mungkin kalau kita bilang pengasuhan itu seperti apa sih? Sudahlah kita sederhanakan aja di zaman now, pengasuhan zaman now ya. Pengasuhan yang mengikuti zaman ya. Karena anak kita itu lahir dengan generasi berbeda. Pengasuhan menurut Bunda Eli Risman itu adalah ada dua unsur ya, tentang bagaimana memberikan kesan baik, dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa melakukan berakhlak baik. Itu dulu, teman-teman. Saya sebelum mengenal MR juga pernah melakukan kesalahan. Makanya saya bersyukur banget ketemu MR. Dulu saya pikir pengasuhan pendidikan itu membuat anak kita cerdas. Jadi kemana-mana nih, saya misalnya jalan-jalan, saya coaching. Yang saya coaching itu adalah tentang kecerdasan anak-anak saya. Gitu. Maksudnya apa? Gimana bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi yang saya kejar itu adalah gimana si anak ini supaya berprestasi di sekolah gitu. Itu bagus ya, bagus, bagus. Daripada berantem ya, daripada kita seolah memaksa. Tapi itu belum terbaik gitu, teman-teman. Yang terbaik itu apa? Ya, teman-teman ya. Anak kita itu punya perasaan. Anak kita itu, teman-teman punya perasaan. Ya. Pernah nggak nanya ke anak-anak kita, apakah kamu bahagia bersama ibu? Apakah ibu sudah berhasil membahagiakan kalian? Nah itu. Apakah kita ini apa namanya? Kita ini dengan anak-anak ini kayak sekarang nih, saya sekarang keluar rumah bareng anak-anak ya, sekeluarga kita keluar keliling, eh, mulai dari Bandung, Garut gitu, Tasik, malam-malam, Ciamis gitu, seru. Bagi saya itu saya kesan terbaik untuk mereka, ingin memberikan apa namanya, pokoknya mereka happy aja gitu. Jadi nggak usah udah di sekolah dikasih cekokan ilmu yang banyak, di rumah kita cekoki juga dengan teori-teori yang menurut kita benar gitu, teman-teman. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah
memberi kesan baik, memberi kesan yang indah dengan anak-anak. Gitu. Dulu, dulu saya teman-teman, saya pernah melakukan kesalahan ya. Kita ceritanya kita mau liburan nih, kita mau liburan. Saya sama suami sudah bikin ini nih. Nanti liburan kita targetnya anak-anak kita begini, kita bonding begini-begini. Maksudnya tujuannya ceritanya mendidik gitu ya, memberikan memberikan pesan-pesan gitu. Nah, tapi ternyata ya namanya anak-anak ya, ada aja yang waktunya tidak sesuai dengan keinginan orang tua gitu. Atau ada sikap yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Itu pada saat itu saya biasanya marah teman-teman. Gitu. Misalnya rencana berangkat jam 7, tapi berangkatnya anak-anak belum pada bangun gitu misalnya jam 8. Tapi sekarang teman-teman setelah saya mengenal MR, kayak kemarin saya rencana mau perjalanan dari Jakarta, rencana eh, jam 10 lah ya dari rumah jam 10 supaya di tol Bandung itu masih terang gitu. Ternyata berangkatnya jam berapa teman-teman? Hampir asar. Dan ternyata harus ke bengkel dulu, jadi asar keluar dari rumah. Kebayang nggak? Asar itu jalan tol itu sudah penuh banget, sudah padat gitu. Ya. Tapi alhamdulillah setelah saya mengenal MR, teman-teman, saya langsung los, langsung plong gitu. Ini adalah keinginan Allah. Belum. Belum ada susu beruangnya, tapi lama mama bayar susu beruangnya. Bunda tolong di mute ya. Gitu. Iya, Bunda mau ke susu beruangnya ada omongnya. Bunda Mustika minta tolong ya Bun. Nanti kalau ada yang ini tolong di mute ya. Gitu. Nah, eh, Baik, Bu. jadi sekarang saya ya los aja gitu. Ya usaha sudah saya lakukan, tapi selanjutnya udah serahkan saja semuanya kepada Allah ya. Kalau sesuai dengan rencana kita, insya Allah gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan rencana, yakin bahwa rencana Allah jauh lebih baik dari itu. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah memberikan akhlak yang baik. Pastikan setelah setelah keluar dari sini ya, setelah setelah berpisah dari orang tuanya, kita berdoa semoga anak-anak kita ini menjadi akhlaknya menjadi baik gitu. Saya tanya ke teman-teman, ada akhlak, ada adab. Apa bedanya? Apa bedanya akhlak dan peradaban? Peradaban itu dibangun dengan pendidikan, teman-teman. Ya, dengan pendidikan, dengan apa namanya, dengan sistem yang pendidikan yang sudah direkayasa oleh pemerintah atau oleh umaroh ya, itu peradaban. Untuk membangun peradaban seperti China sekarang peradabannya bagus ya, atau negara-negara maju ya, peradabannya bagus. Tapi kalau akhlak itu dibangun dengan iman. Nah, saya pernah di fase ya mendidik anak itu tujuannya peradaban. Karena saya pikir kalau saya bisa mendidik sesuai dengan peradaban, ini anak akan bagus nih. Tapi ternyata yang penting itu adalah akhlak dulu, teman. Itu, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi tugas kita orang tua itu nanti dulu deh kalau membentuk anak yang cerdas, insya Allah ya, insya Allah itu setelah kita semua kan sudah mengenal MR ya, sudah mengenal jurus-jurus MR. Itu kan mengajak untuk menjadi akhlak yang baik gitu. Kalau kita fokus untuk merawat terumbu karang, ya, insya Allah itu rezeki akan mengalir deras. Kalau kita banyakin istighfar, insya Allah itu pertolongan Allah itu begitu datang begitu dekat gitu. Nah dulu saya itu sempat terjebak dengan peradaban, teman-teman. Saya pengen anak saya itu nanti pembangun peradaban ya Allah. Begitu, teman-teman. Gitu ya, gitu. Jadi, iya, kita sebagai orang tua itu kuncinya dua ya, teman-teman ya.
memberikan terus kesan baik kepada anak-anak, memberikan terus situasi yang indah dengan anak-anak, dan memberikan akhlak yang baik. Gitu. Jadi mudah ya kalau seperti ini ya teman-teman ya. Gitu. Ini puncak gunung es dari masalah pengasuhan dan pendidikan kita ya. Artinya bagaimana anak laki-laki justru tumbuh ya dari sisi menunjukkan sisi kelaki-lakiannya dengan cara yang salah. Seolah dia menjadi laki-laki banget dengan cara menyakiti dan mengekspresikan kemarahannya. Dan itu dianggap sebagai laki yang kuat. Oh, okay. Padahal Nabi SAW mengatakan, Laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat, laki-laki yang kuat itu bukan yang memenangkan pertarungan, berantem gitu. Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Justru lelaki yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Masya Allah. Apa tuh pesannya teman-teman? Laki-laki yang kuat itu bisa mengendalikan dirinya saat marah. Bukan yang ketika marah melampiaskan dalam bentuk berantem atau tidak mau ingin di apa namanya disaingi gitu ya. Nah, jadi apa namanya soal kita harus mendidik anak-anak nanti itu sesuai dengan fitrahnya. Kalau laki-laki ya dididik menjadi seorang laki-laki ya yang bisa menahan amarahnya ya. Nah, kalau perempuan Bahwa seorang pembuli itu biasanya itu tadi ya bermulai dari kata-kata kasar, dan biasanya memang salah satu yang akarnya kita bisa lihat dari pola asuh di rumah juga. Ada bullying itu juga bisa belajar dari perilaku orang tua kan. Orang tua mengajarkan misalnya bapak yang menghina anaknya, bapak yang menghina istrinya, itu menjadi sebuah pola juga bagaimana merendahkan. Karena kan dasar pembulian itu sebenarnya adalah bukan sekedar orang konflik. Ya karena orang konflik marah itu biasa gitu ya. Tapi ketika merendahkan, itulah pembulian. Dalam sejarah Islam sendiri kan, bagaimana Rasulullah sampai mengecam Abu Dzar Al-Ghifari karena merendahkan sahabat yang bernama Bilal dengan kalimat dia Abu Sauda atau anak budak ya budak hitam dari Habsyi. Itu yang dianggap hitam ya. Jadi dianggap sebagai orang yang berwajah buruk, dan itu Rasulullah mengecam hal tersebut. Nah, oke ya teman-teman. Jadi bullying itu sebetulnya sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya. Dan ini puncak gunung ini es dari masalah pengasuhan dan pendidikan ini kita tadi ya. saya Artinya ini ya. bagaimana anak Saya mau laki-laki bertanya ke justru teman-teman nih. tumbuh ya, dari sisi Saya mau bertanya teman-teman. Apa fitrah menjadi seorang wanita? Kira-kira nih, kan tadi kan kita sepakat ya, kita pengen bahwa mendidik anak itu sesuai dengan maunya Allah, gitu ya. Sesuai dengan maunya Allah. Kita ini adalah asistennya Allah supaya anak-anak kita ini tumbuh sesuai dengan fitrahnya, ya. Anak-anak kita itu kan cuma dua, laki-laki dan perempuan. Ya, saya tanya ke teman-teman, apa fitrah seorang perempuan dan apa fitrah seorang laki-laki? Gampangnya gini, kenapa Allah menciptakan kita sebagai perempuan dan kenapa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki? Apa tujuan Allah menciptakan perempuan dan apa tujuan Allah menciptakan laki-laki? Gitu teman-teman. Silahkan. Dulu saya prinsip bahwa laki-laki itu memperjuangkan harga diri, ternyata salah. Yang bagus itu betul, betul, betul sangat. Ini perisai tipis-tipis, Om Roni. Itu. Saya juga sama, Pak. Makanya Masya Allah, di belajar di MR ini keren banget, teman-teman. Jadi, semakin kita mengenal perisai diri kita, perisai rezeki kita, itu akan semakin ajaib, teman-teman. Iya, itu. Laki-laki itu, oh, ini berani dan jujur apa nih, Bu Anissa maksudnya? Iya, betul. Bahwa sama. Dan ini banyak orang tua yang tidak tahu, Pak Roni, gitu. Anak laki-laki itu harus bisa menjaga harga diri, gitu kan? Itu. Nah, tapi ternyata bahwa ternyata anak laki-laki itu adalah poinnya adalah untuk bisa mengendalikan diri, bukan menjaga harga diri, tapi mengendalikan diri, gitu. Insya Allah ya, tipis-tipis itu, dosa yang tipis-tipis. Gitu. Oke, nah gampangnya gini. Fitrah seorang wanita itu adalah menjadi ibu rumah tangga.
menjadi al-ummah madrasatul ula, menjadi perempuan yang bisa menjadikan apa namanya guru bagi anak-anak. Itu. Dan fitrah menjadi seorang laki-laki bahwa seorang itu adalah apa? bahwa Untuk seorang menjadi apa? Untuk menjadi pelindung keluarganya dari api neraka. Untuk melindungi istrinya jadi dari api neraka, untuk melindungi anak-anaknya dari api neraka. Itulah tugas seorang laki-laki, teman-teman. Itu, ya. Dengan cara tadi pengendalian diri, ya. Ini sudah bukan mengenai harga diri lagi, teman-teman. Gitu. Namun kenyataannya, riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disampaikan oleh satu sahabat Sabit bin Qais. Perhatikan kalimat Sabit tentang beliau. Kata Sabit gini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah dan berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, saat berada di hadapan koleganya, tapi lebih lucu dan kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini kalau di luar kaumnya, sama kaumnya itu gagah dia. Gagah dia luar biasa berwibawa. Tapi di rumahnya bapak yang lucu, bapak yang menyenangkan, bapak yang memberikan kebutuhan itu. Kalau kita kebalik, sama kumpul-kumpul sama teman-teman satu liko, satu alako, kita lucu banget. Kita bikin ketawa bercanda. Tapi giliran sama anak-anak kerasnya luar biasa. Kebalik. Di rumah tampilkanlah kita sebagai sosok bapak yang menyenangkan. Ya anak-anak kita di masa pandemi nggak sekolah, stres di rumah. Berikan hak kebutuhannya. Jangan duduk di meja makan pertanyaan terlalu serius. Nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? 2%, 2%. Kata ya Allah. Berat banget pertanyaan ayah ya. Abi ini pertanyaannya nggak ada yang lain apa? Nah kalau kita mampu memberikan kebutuhan hiburan, perlahan anak akan beralih dari kebutuhan gadget ini kepada ayahnya. Ayah main yuk mancing, ayah yuk main sepeda yuk, ayah main yuk main sepak bola. Oke. nah ini teman-teman ya, kenyataannya sekarang tuh kebalikan gitu loh. Para bapak lebih senang main sama ibaratnya gimana ya? Para bapak lebih seneng ketawa-ketawa bareng teman-temannya dibanding ketawa-ketawa bareng anak dan istrinya di rumah. Begitu juga dengan para ibu. Lebih seneng kongkow-kongkow dengan teman-temannya, sahabatnya dalam bentuk arisan atau apa ya, ketawa lepas gitu loh. Bisa happy. Begitu nyampe ke rumah capek, murung itu terus apa udah kebayang tugas saya banyak banget gitu. Nah, itu juga perisai teman-teman. Itu. Karena seharusnya seharusnya tempat kita itu menjadi orang yang paling lucu di rumah. Nah, gitu kita harus latihan nih teman-teman ya. Yang ibu-ibu juga jadi latihan menjadi ibu-ibu yang lucu di rumah. Bapak-bapak juga latihan menjadi bapak-bapak yang lucu di rumah. Bukankah kita sudah mengenal MR bahwa rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kalau memang kita melucu itu membuat mereka menjadi bahagia, itu adalah jalan menuju kemuliaan, menuju keajaiban, teman. Ya. Yang kita kejar itu adalah keajaiban kita dan keluarga kita, teman. Jadi teman-teman siap ya bahwa kita harus bisa tertawa lepas itu bukan di luar tapi di rumah kita bersama anak dan istri kita. Banyak-banyaklah melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak penting bersama pasangan dan anak-anak kita, teman-teman. Dulu sebelum saya mengenal Magnet Rizky, saya tidak seperti itu, teman-teman. Saya di kantor serius, di rumah juga serius, gitu. Padahal tidak seperti itu seharusnya, gitu ya. Nah, ibu juga cek pasangannya udah lucu belum di rumah. Kalau belum lucu, ajarin lucu. Pokoknya kasih motivasi, apa latihan melucu dong di depan anak-anak, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang pasangannya nggak ikut ya malam ini latihan melucu. Ternyata gampang ya menjadi parenting ya teman-teman. Itu kita ini kadang sudah terlalu memikirkan anak saya. Tadi anak saya pengen anak saya nanti jadi begini gitu.
Itu peradaban. Tunggu dulu, tunggu. Yang penting itu akhlak dulu yang benar. Gitu ya teman-teman. Insya Allah. Dan ini kenyataannya. Masya Allah. Saya tanya. Saya sebelumnya saya salut dulu ya, Masya Allah ya. Saya rasa hormat ya kepada wanita para pembangun peradaban. Memang wanita itu adalah tiang peradaban negara ya, teman-teman. Saya tanya ke teman-teman, siapa yang merasa menjadi tulang punggung keluarga? Gitu ya. Kita ini, gampangnya kita ini tulang rusuk, bukan tulang punggung, teman-teman. Ya, perempuan, ya, kita ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ya, Bunda yang Bunda ceritakan itu ideal banget. Ya, kenyataannya suami saya nggak kerja, gitu. Suami saya belum menemukan penghasilan yang keren. Suami saya belum bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi mau nggak mau, saya bekerja dan saya menjadi tulang punggung keluarga. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, itu bagi saya ya, gitu. Itu perisai rezeki, teman-teman. Ada konsep mindset yang belum tepat di dalam diri kita. Wanita itu tidak berkewajiban mencari nafkah. Yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Ya, selamanya kita tidak berkewajiban. Ya. Lalu bagaimana kalau kondisinya tidak ideal? Nah, di video saya yang kemarin, di YouTube saya kemarin itu dibahas bahwa Rasulullah itu lahir dalam kondisi tidak ideal dan dibesarkan dalam kondisi tidak ideal. Jadi kalau itu sebetulnya adalah cermin untuk kita bahwa memang hidup di dunia ini tidak ada yang ideal, teman-teman. Nggak ada yang ideal. Kalau memang kenyataannya, misalnya eh, kita diberikan seperti itu, simpen dulu deh pikiran punya tulang punggung gitu. Kita jangan ikut-ikutan media dulu, ikut itu. Ya, kita ini kan kita mau jadi ajaib ya, kita mau jadi ajaib ya. Kalau mau jadi ajaib, kita simpen dulu apa maunya kita. Simpen dulu apa mau pandangan menurut kita. Kita gunakan pandangan Allah. Pandangan Allah seperti apa? Nah, pandangan Allah itu adalah kita ini disuruh sama Allah bersedekah. Bersedekah lebih banyak para wanita. Jadi kalau para wanita, kalau diberikan kesempatan sama Allah untuk bersedekah lebih banyak ke keluarganya, ya lakukan saja. Gitu. Qadarullah suami saya seperti itu, apa namanya, belum mendapatkan, pokoknya tidak ideal lah ya, masalahnya belum banyak gitu. Apa yang kita lakukan itu sedekah, teman-teman. Makanya niatnya untuk Allah, nanti cara kerjanya juga syariatnya sesuai dengan syariat Allah. Itu. Karena kita niatnya sedekah, nanti Allah akan ganti lebih banyak lagi. Minimal 10 kali lipat. Bisa 700 kali lipat, teman-teman. Nah, itulah cara kita bertransaksi dengan Allah. Jadi kita jangan ikut-ikutan media di luar sana. Saya menjadi tulang punggung. Itu yang tanpa sadar, teman-teman, itu menjadi perisai rezeki untuk untuk kita, untuk para wanita. Itu menjadi apa ya? Bebannya itu karena sebenarnya kita bukan tulang punggung gitu loh. Bebannya itu akhirnya ego wanita tanpa sadar jadi tinggi, teman-teman. Jadi keras gitu loh. Jadi wanita yang tegas itu bagus ya, tapi kalau keras itu nggak bagus, teman-teman. Itu.
Dan saya pernah mengalaminya. Saya menjadi seorang wanita karir dan ya karir saya bagus gitu loh. Hampir saja saya menjadi pribadi yang wow keren gitu loh. Alhamdulillah Allah paksa saya belajar MR gitu. Dan selama saya CTMR 2021, selama saya belajar MR itu nggak langsung maksudnya keajaiban itu banyak ya teman-teman. Tapi saya menemukan lagi perisai rezeki saya di sini. Saya menemukan lagi perisai saya di sini. Saya menemukan lagi perisai saya di sini. Dan perisai yang tanpa sadar itu terjadi dalam bentuk banyak mindset. Karena mindset ini akan mempengaruhi niat teman-teman. Gitu. Dan untuk untuk bapak-bapak yang selama ini mungkin istrinya bekerja, percayalah, mereka itu tetap tulang tulang rusuk bapak-bapak yang perlu disayang, yang perlu dibantu, yang perlu didengarkan, yang perlu didengarkan curhat-curhatnya. Jadi kalau ibu-ibunya pulang ke rumah, punten ya, lagi mengeluarkan 20.000 kata, udah dengerin aja. Ya pokoknya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, muliakan, bahagiakan istri saya. Itu. Ya. Karena itu pada dasarnya dia sedang tulang rusuk. Nah, syukur-syukur nanti kalau bapak-bapak sudah mengenal Margaret Rizky semua nih, bisa ngasih tahu, sayang, gitu. Saya paham, sayang itu bukan tulang punggung, tapi tulang rusuk, gitu. Maafkan, gitu. Nah, di situ nanti, yuk kita garpu tala yuk bareng-bareng yuk, gitu. Kita sholat taubat bareng yuk. Sholat tahajud bareng, kita garpu tala bareng-bareng, kita minta petunjuk sama Allah bagaimana sebaiknya. Semoga Allah memberikan keajaiban kepada keluarga kita. Gitu teman-teman. Ya, ini Margaret Rizky ini adalah jalan keajaiban. Dahsyat ya. Tetaplah menjadi tulang rusuk seperti Siti Khadijah. Betul. Siti Khadijah itu orang yang kaya raya, ya, orang yang kaya raya. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, dia pernah nggak bisa nggak nggak keluar air susunya karena nggak ada makanan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ini kemudian dikasih kondisi seperti Siti Khadijah tadi ya teman-teman, dalam kondisi tidak ada uang mungkin ya udah biasa aja gitu loh. Siti Khadijah juga seperti itu. Yang penting itu tadi tobat holik ya, kita buka terus perisai rezeki kita. Mindset mempengaruhi niat. Betul Pak Iman. Itu ya. Jadi kita perlu sekali untuk memperbaiki mindset teman-teman. Nah, ini sebetulnya teman-teman tidak ada pakar parenting. Ya. Tidak ada pakar parenting. Sebetulnya kita semua itu bisa menjadi ahli parenting. Ya. Maksudnya teman-teman nanti boleh belajar ke siapapun ya. Tapi sebetulnya yang menjadi ahli mendidik membina, membangun rumah tangga, membangun apa, merawat terumbu karang untuk anak-anak kita itu adalah kita, teman-teman. Nanti tolong perbaiki komunikasi dengan anak-anak, pahami bahasa kasihnya apa, bahasa cintanya apa keinginannya, gitu, tujuannya mau kemana, gitu ya. Sekarang orang tua sekarang itu dengan adanya teknologi semua, tidak hanya orang tua teman-teman, guru pun di sekolah itu alih fungsi menjadi fasilitator, gitu ya. Kita ini harus bisa menjadi fasilitator kebahagiaan anak-anak kita, kemuliaan dan kebahagiaan anak-anak kita, gitu ya. Orang tua itu harus bisa menjadi fasilitator kemuliaan dan kebahagiaan anak-anak kita. Cakep ya, gitu. Kemudian kita belajar dari kisah Nabi Adam ya. Kisah Nabi Adam itu kan lagi enak-enak di surga ya. Tiba-tiba suruh dikeluar sama Allah ke bumi ya gitu. Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Lagi kondisi lagi nyaman-nyamannya tiba-tiba tidak nyaman ya. Segeralah beristighfar ya. Segera beristighfar, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Saya pernah mengalami sebelum mengenal MR, saya mengalami ya ketidaknyamanan saya itu karena orang lain gitu. Toh
Saya punya fans ini. Saya tuh nggak pernah menyakiti orang. Saya nggak pernah nyubit orang. Kok bisa ya ada orang nyubit saya gitu? Nah, itu salah saya, Pak. Tetap itu salah saya, teman-teman. Tetap salah saya. Minimal saya sudah mendoakan beliau belum? Itu adalah ketika ada orang membuat kita tidak nyaman, itu adalah pengingat kita. Pengingat kita bahwa kita itu jangan-jangan kurang mendoakan beliau, teman-teman. Karena janji Allah itu orang beriman itu adalah dalam satu barisan gitu. Dalam satu barisan berbaris rapi, teman-teman. Jadi ya namanya berbaris rapi, nggak ada tuh sikut-sikutan, nggak ada marah-marahan. Jadi kenapa kalau kita dengki-dengkian, real ya gitu, misalnya, nah untuk bilang metalik ya, terjadi seperti itu, kita digibahin orang atau ada orang nggak suka sama kita, ya, eh, ya nggak ada istilahnya tuh, misalnya nih teman-teman berprestasi, ya biasalah kalau orang berprestasi banyak yang orang tidak suka. No, 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 no. Orang MR tidak berkata seperti itu, teman. Enggak. Nah, itu perisai rezeki lagi. Kembali mindset, kembali memperbaiki niat. Kita berprestasi karena Allah, gitu. Ya, kalaupun ada orang yang belum belum paham mengenai kita, ayo. Allah pengen kita tuh banyak mendoakan beliau, gitu. Segera doakan beliau. Kalau kata Pak Anas tuh kayak kita tuh, makanya kita tuh harus disetrum terus tuh sama Allah. Kayak disetrum, ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Jadi di mulut kita itu sudah terbiasa untuk memuliakan, membahagiakan orang. Bagaimanapun responnya. Jangan-jangan kalau misalkan ada orang yang menurut orang ya, misalnya biasanya tuh faktornya tuh dari orang pihak ketiga nih, nah, teman-teman ini. Misalnya Pak Iman nih, Pak Iman juara satu misalnya ya berprestasi. Kemarin kan itu ya Pak Iman ya SBMR-nya masuk SGS ya keren. Nah terus Pak Roni tuh bilang nih Pak Iman, Bu Ria tuh kayaknya nggak suka deh ke Pak Iman gitu ya gitu. Oh begini 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 kemarin Pak Iman gini. Itu tuh sebetulnya segera nih Pak Iman tuh segera Astagfirullahaladzim. Ya Allah saya salah ampuni saya siap belajar. Ya Allah muliakan bahagiakan Bu Ria. Gitu. Itu sebenarnya pengingat bagi Allah bahwa apa namanya kita tuh jangan-jangan kurang mendoakan saudara kita teman-teman gitu ya dan apa istighfar itu kan sebetulnya kan itu pembuka rezeki jadi itu kita malah untung gitu loh ketika mendapatkan informasi yang tidak nyaman kita malah untung dengan kita istighfar dan kita langsung mendoakan beliau. Habis itu malaikat nanti mendoakan jauh lebih banyak gitu. Masya Allah ya itu jadi itu kita belajar dari kisah Nabi Adam. Nanti bagaimana kisah Nabi Adam selanjutnya silahkan hubungi para CTMR masing-masing ya sahabat-sahabat CTMR masing-masing sahabat teman-teman gitu ya itu. Nah nomor 3 cermin ajaib bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu di atas muka bumi ini Allah tuh banyak kasih kita cermin gitu loh teman-teman. Siapa sih orang yang nggak senang bercermin? Baik laki-laki atau perempuan pasti senang bercermin. Paling enggak yang perempuan kan benerin jilbab ya. Kalau laki-laki benerin jambul, enggak ada yang benerin kopiah ya Pak ya, gitu gitu. Jadi jadikan kondisi yang tidak nyaman itu adalah untuk memperbaiki diri, ya bukan untuk menyalahkan orang lain. Nah, apa itu cermin ajaib? Nanti teman-teman belajar lagi, hubungin ya. Nanti mau ada SHMR, teman-teman datang ya ke SHMR ya. Nanti minggu ini tanggal 6 dan tanggal 7 Juli. Belajar total. Kalau bisa 2 hari, jangan cuma sehari teman-teman. Di situ kita belajar lebih banyak lagi. Masya Allah. Seru deh ya. Kemudian nomor 4 itu bersyukur adalah solusi. Ketika gini, Bunda saya tuh sudah sabar Bunda gitu ya. Ini waktunya lebih tidak apa-apa ya teman-teman mohon izin. Nah, ketika rasa sabar itu menurut kita kurang ya, berarti kita kurang bersyukur teman-teman. Ya. Jadi kalau menurut Bunda saya ini ya menghadapi ini nih udah sabar loh Bun. Sabar tingkat tinggi gitu kan. Tapi kok dia masih seperti itu ya ke saya? Nah, berarti kita perisai rezekinya di mana? Perisai rezekinya adalah berarti kita belum banyak bersyukur berteman sama dia. Gimana ini? Gitu.
Karena sabar dan syukur itu seperti mata uang, ada keping kanan, keping kiri. Ciri-ciri orang bersabar itu selalu bersyukur, ya. Dan orang yang bersyukur itu selalu bersabar, gitu. Gitu. Jadi gampangnya begitu deh ya. Kalau kita kok masih perasaan saya udah sabar ya, tapi kok masih begitu-begitu aja sih. Nah, berarti syukur kita kurang. Pun saya udah suami saya atau pasangan saya atau anak-anak saya syukur, pokoknya banyakin bersyukur. Alhamdulillah. Jadi terutama malam hari ya, alhamdulillah saya punya keluarga, alhamdulillah saya punya suami, gitu pun. Alhamdulillah suami saya seperti ini, banyak-banyak bersyukur. Gitu. Tambahin kalau bisa 10 kata syukur untuk suami, 10 kata syukur untuk anak-anak kita. Ya, dengan begitu, itu yang tadinya rasa tidak nyaman itu nggak ada tuh Bun. Itu cuma cuma cara pandang aja gitu loh. Selama ini kita cara pandangnya ke situ, terus ketidaknyamanan terus. Padahal Allah tuh begitu banyak kasih kenyamanan. Ya, jadi kita perlu banyak-banyak bersyukur. Itu singkat cerita ya. Nomor 5, perbaiki dunia kuantum. Nah, bersyukur ini adalah dengan nanti bahagia tanpa syarat. Jurus MR-nya bahagia tanpa syarat. Lagi-lagi teman silahkan teman-teman hubungi ya sahabat teman-teman masing-masing ya. Bisa kalau belum ada CTMR-nya nanti boleh hubungi saya gitu. Atau dari yang dari grup Amazing Quantum nanti boleh hubungi saya. Nah, nomor 5 itu perbaiki dunia kuantum ya. Jadi kita ini adalah makhluk yang hidup di dua alam. Dunia. Kita ini adalah makhluk yang hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia kuantum. Dan keajaiban itu banyak terjadi di dunia kuantum. Ya, dunia nyata itu adalah bayangan dari dunia kuantum. Ya, yang nyatanya itu justru di dunia kuantum, teman-teman. Ya, jadi terus memperbaiki dunia kuantum dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kata, memperbaiki pikiran, memperbaiki perasaan, ya, memperbaiki spiritual. Ya gampangnya, kalau mau gampangnya mah banyak sholawat, banyak berzikir, banyak istighfar. Ya karena ada berbagai macam rezeki. Salah satunya rezeki yang datang dari istighfar kita, teman-teman. Itu. Nah nanti mengenai teori apa itu dunia kuantum, kita belajar lagi. Silahkan hubungi sahabat-sahabat teman-teman di sini. Ya, gitu. Ini mau lanjut atau udah dulu nih teman-teman? Udah jam 21. Biasanya lanjut dengan pertanyaan, Bun. Oh ya, berarti tutup dulu ya. Nah, saya close aja ya. Nanti selanjutnya bagaimana kita menjadi tim yang kompak ya. Gitu. Kalau mau dengar Amin. berlanjutnya. Baik, dari saya teman-teman itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Sudah jam 21.20, saya serahkan lagi ke MC yang cantik, keren, luar biasa, Bunda Mustika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Informasi Ya, nah, itu. Silakan. mana Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bunda Ria. Sungguh ilmu-ilmu yang disampaikan, materi-materi yang Bunda Ria sampaikan, bikin saya, wow. Bikin saya pribadi dan saya rasa juga teman-teman yang ada di Zoom ini, akhirnya membuat kita semuanya itu berkaca diri gitu. Akhirnya berkaca diri, oh iya ya, ternyata selama ini juga banyak ketidaktepatan yang saya lakukan Jangan secara dijamin. ini mau di-share apa Pak Syaroni? Kang Triji, Bunda, untuk acara SHMR dan THMR tanggal 6 dan 7 Juli. Oh ya, baik Bunda, Ayah Bunda semuanya, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan bentar ya apa yang akan disampaikan oleh Kang Triji mengenai magnet rezeki ya. Kami persilakan Kang Triji. Ada di Mas Rifan, Bun, maaf. Mas Rifan, maaf, bisa dibantu. Saya bukan host maupun co-host ya. Oh, yang mau menyampaikan iya. siapa mengenai ilmu magnet rezeki? Pak Rifan. Seminar training Pak Rifan minta tolong. rezeki, Pak Rifan.
Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, mohon izin ada yang harus kami share terlebih dahulu. Pak Rifan, dipersilahkan. Halo Pak Rifan. Belum bisa Pak Rifan? Ya udah sambil nunggu aja, silahkan sharing Oh tadi. iya, Sambil nunggu aja, Bu. baik. Dilanjutkan Sambil dengan menunggu, pertanyaan. Bapak Ibu semua, kita buka dengan sesi tanya jawab dari semua yang sudah disampaikan oleh Bunda Hairiah mengenai bagaimana kita supaya menjadi orang tua yang dicintai tentunya, tidak hanya dicintai sama anak-anak, dicintai oleh pasangan, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari semua yang telah disampaikan oleh Bunda Hairiah, yang sangat wow, keren sekali ya, materinya sungguh-sungguh daging semua. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Ini dari Bapak Bubu ya, lanjut. Lanjut ya, karena memang materinya benar-benar materi yang sangat bermanfaat. Bapak Iman Bogor juga lanjut ya. Baik, kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu semua. Di kolom chat kami persilakan untuk Yang materi tanya jawab. Ini kayaknya sudah pada ahli nih Bunda Mustika. Sudah mempraktekkan. Sudah tidak sabar untuk praktek ilmu MR di rumah. Iya. Iya, bisa. Mohon izin. Saya terdiam juga sama. Iya. Jadi apa ya? Terpukau. Merasa diri ini ya nggak tepat. Apalagi mohon izin Bunda Hairiah. Anak saya itu saya titipkan. Tapi insya Allah saya titipkan di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Amin, amin. Saya titipkan di seorang wanita yang memang soleha, yang justru jauh lebih tahu tentang ilmu. Iya. Nanti yang dibutuhkan taklim ya Bun. Tetap diperlukan taklim dengan anak-anak. Ya. Iya. Ya. Komunikasi Bun ya. Baik, ini berarti tadi adalah teknologi Bun ya, satu teknologi gitu kan. Bagaimana supaya sebentar ada chat yang masuk, mungkin ada tanya jawab. Link YouTube-nya boleh di-share. Nanti akan di-share ya. Kapan bisa di-share, Pak? Ya. Nanti di-share di grup pemateri ya. Setelah dari tim pemateri di-share ke jamaah boleh kok. Gitu. Ibu Mulia Cianjur nanti bisa minta link YouTube-nya di sahabat atau teman yang sudah mengundang Ibu untuk masuk ke Zoom ini ya. Nanti bisa menanyakan kepada sahabat atau temannya tersebut ya. Kemudian tadi teknologi, kemudian komunikasi ya, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Mohon izin Bunda, saya yang bertanya lah kalau begitu ya. Antara fitrah atau fitnah ini mohon berkenan menjelaskan lebih lanjut Bunda Hairiah. Oke, terima kasih Bu Mustika. Kesentil ya. Iya, sebenarnya ini materi lanjutan. Itu saya kasih contekan ya, fitrah itu ibarat gini. Ibarat kita sedang menanam pohon ya, Bun. Menanam pohon, anak-anak kita tuh pohon. Bayangkan anak-anak kita tuh pohon. Akarnya udah kuat belum? Gitu. Akarnya udah kuat. Untuk menguatkan akar itu ada 3G. 3G. Pertama, gali bakat. Kedua, gali heritage keluarga. Ini makanya pentingnya kita tuh ngobrol-ngobrol terus sama anak-anak, dan anak-anak kita itu banyak diajak silaturahmi dengan keluarga kita. Di situ akan apa namanya, banyak tergali heritage dari keluarga kita gitu. Nah, yang ketiga itu gali impian. Simpelnya itu dulu, Bun. Nah, terus ada lagi nanti fitrah perkembangan. Nanti di slide pertemuan saya selanjutnya ya, gitu. Untuk menjawab itu. Banyak ya, banyak ya. Karena kita
fitrah perkembangan itu, kecerdasan perkembangan itu tidak harus harus terpenuhi supaya tidak ada hutang pengasuhan. Itu. Terus ada fitrah nanti fitrah seksualitas dan gender tadi gitu. Jadi gimana cara kita mendidik seorang laki-laki yang menjadi supaya disiapkan menjadi ayah yang baik. Seorang perempuan harus disiapkan menjadi ibu yang baik. Gitu. Selama ini kemarin ya kita mendidik anak-anak itu ya supaya menjadi dokter gitu. Gitu. Jadi insinyur itu bagus ya. Tapi yang penting itu adalah menjadi ibu yang baik. Insinyur, ibu yang baik, ayah, ayahnya misalnya menjadi direktur, tapi menjadi ayah yang baik juga. Karena hutang pengasuhan itu harus dibayar oleh kedua orang tuanya, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang beruntung seperti Bunda Mustika nih dititipin ke lembaga atau ke pesantren, itu bagus Bun, itu untuk menyelamatkan waktunya. Nah, tapi tadi eh, komunikasi itu tugas kita untuk menggali 3G itu adalah tugas kita orang tua. Digali terus melalui ngobrol-ngobrol, pokoknya melalui happy-happy lah ya. Gitu. Tetap Nanti lebih komunikasi lengkapnya di jadi pertemuan selanjutnya ya. telepon-teleponan gitu ya. Heeh. Baiklah, kemudian ini yang keempat, Masya Allah, kita mendidik anak-anak kita itu maunya kita atau sesuai dengan maunya Allah. Aduh, mak jelek banget ini. mak jelek banget ya. Kalau maunya kita orang tua ini maunya Karena anak-anak sama, ini saya juga sukses begitu ya. Bunda. Ini berdasarkan praktek saya juga. Mak jelek banget maunya anak-anak itu sukses, maunya anak-anak itu kaya Iya, dan lain betul. sebagainya. Jadi harus seperti maunya Allah, artinya dididik sesuai dengan menjadi orang yang berakhlak mulia ya Bun ya. Iya, berakhlak mulia dulu. Setelah Kemudian itu kaya eh, selanjutnya. Tapi berakhlak mulia dulu. Baru membangun peradaban. Gitu. Jangan sampai membangun peradaban tapi nggak punya akhlak. Gitu, Masya Allah. iya, kemudian ada home atau house gitu. Jadi kita lihat kembali gitu kan rumah kita ini home atau house. Home yaitu rumah kita ini nyaman, semuanya tersedia di rumah gitu kan. Ayahnya seutuhnya sebagai seorang ayah dan ibunya seutuhnya sebagai seorang ibu ya. Bukan yang ayah ibunya lebih nyaman di luar, tapi ketika sampai di rumah merasa lelah, kemudian nggak bisa main sama anak, istilahnya nggak bisa nanggapin anak seperti itu ya Bun ya. Kalau house ini sebetulnya yang bagaimana Bun maksudnya? Oke. House itu adalah ya rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tidur doang. Nggak ada nilai plusnya. Tidak terwujud ketenangan. Harusnya kan rumah itu menjadi tempat yang paling tenang untuk anak-anak kita ya, Bun. Gitu. Jadi ya habis udah nggak ada lagi nih. Jadi anak-anak misalnya nih sekarang kan ada kafe ya. Anak-anak itu lebih seneng duduk di kafe dibanding di rumah kita. Nah itu kalau bagi saya itu berarti ada perisai rezeki di dalam diri saya pun. Gitu. Berarti Anak-anak lebih rumah seneng itu duduk di mall gitu dibanding dengan di rumahnya. house Jadi berarti dia tidak punya pilihan lain ya. Jadi dia pulang aja karena memang nggak punya pilihan lain iya. untuk Jadi tidur tidak gitu ada kan. ikatan Pulang. batin, tidak ada ikatan psikologis antara orang tua dan anak. Baik, baik. Gitu. Ya cuma Yang tempat selanjutnya, makan gitu loh, Bun. Tempat minta duit itu orang tua. Harusnya tidak kemudian seperti yang terpenting ini tadi Bun ya, sebagai orang tua kita memberikan kesan baik dan akhlak baik. iya. Kemudian yang laki-laki kita didik untuk bisa mengendalikan amarahnya, menjadi laki-laki yang tangguh, yaitu laki-laki sejatinya definisi dari laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang bisa mengendalikan amarahnya, bukan laki-laki yang kuat kalau lagi debat, kemudian dia merasa harus menang, bukan yang seperti itu Iya. ya Bun ya. Iya. Kemudian kalau perempuan tadi bagaimana Bun? Kalau perempuan itu adalah tadi al-ummah madrasatul ula. Harus bisa menjadi pendidik. Madrasah pertama, Iya. madrasah pertama untuk anak-anaknya ya Bun ya. Iya, gitu.
Ya, jadi kita ini adalah kemudian yang saya catat kita ini adalah asisten Allah dalam mendidik anak-anak kita karena memang anak-anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Wanita itu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Nah, ini juga makjul banget, makjul banget. Bukan saya wanita karir sih, memang saya juga seorang ibu rumah tangga, artinya ya memang saya tulang rusuk. Hanya makjulnya itu kadangkala wanita yang berkarir gitu kan, jangan sampai intinya pesannya begini ya Bun ya, wanita yang berkarir, wanita yang bekerja di luar dan dia mungkin bahkan menghasilkan menghasilkan penghasilan yang banyak ataupun penghasilannya biasa-biasa aja tapi energi dia untuk bekerja itu sangat tinggi, jangan sampai kita sebagai wanita merasa bahwa kita ini tulang punggung keluarga. Jangan sampai kita merasa bahwa kalau nggak saya bantuin kerja, rumah tangga ini nggak bisa berjalan loh. Betul. Jangan Begitu Bun sampai ya, punya kurang lebih pikiran ya. seperti itu. Jangan. Yang tidak punya pikiran seperti itu. Jadi kita meluruskan mindset, andai kan saya ini seorang pekerja gitu kan. Ya, Meluruskan mindset bahwa kalaupun saya bekerja dan saya memiliki penghasilan untuk bisa membantu rumah tangga, itu semata-mata adalah sedekah saya. betul. Sedekah saya, di mana sedekah saya ini saya berikan kepada anak-anak saya. Jadi seperti itu, Bun ya. Tadi Dengan kan kita begitu ngebahas dunia menjaga kuantum juga ya, keharmonisan. Bun ya. Kita kan tadi ngebahas dunia kuantum. Ketika kita punya merasa tadi, saya menjadi tulang punggung gitu ya. Ya, itu nyampe loh energinya ke suami, ke pasangan kita. Itu. Satu Jadi sama seolah menjadi terhubung ya, Bun ya. seolah pesan ke pasangan, saya tulang punggung ya, saya tulang punggung. Itu yang membuat wanita di luar sana ya, gitu. Bukan di sini ya, insya Allah kalau di sini bagus semua. Di luar sana yang akhirnya saya tuh berempati gitu loh. Jangan sampai sudah wanita ikut, maksudnya apa namanya, sudah berjuang, tapi akhirnya, nah untuk bilah ya, yang suaminya selingkuh kan banyak tuh kasus seperti itu ya Bun ya, gitu. Jadi itu sebetulnya ya karena tadi kesalahpahaman tadi, mindset-mindset tadi yang tanpa sadar teman-teman. Kita tanpa sadar gitu. Tanpa sadar. Ya, kalau ketika tetap kita merasa bahwa saya bekerja itu adalah untuk sedekah saya gitu kan kepada anak-anak gitu, kepada anak-anak. Nah, pada anak, kepada suami kan Akhirnya boleh sedekah pada suami. pada suami, Boleh. akhirnya hubungan antara suami istri itu kan menjadi semakin harmonis Bun ya, menjadi Harmonis, Bun. harmonis karena Harmonis. Dua-duanya di situ ada terbangun saling sesuai dengan menghargai. fitrahnya. Ya, ada saling Iya, menghargai. Jadi satu sama terhubung, kita tidak iya, merasa lebih tinggi daripada suami seperti itu. betul. Sehingga terjadi keharmonisan. Berbeda jika kita merasa kita adalah tulang punggung keluarga, apalagi sampai apa namanya ada perasaan hargai saya dong, Iya, istilahnya seperti betul. itu. Kan Akhirnya saya seperti sudah itu bantu di nantinya dalam rumah jadinya. tangga. Iya, Baik. betul. Dan akhirnya satu sama terhubungnya pun ke anak-anak ya Bun ya, ke Iya, ke anak-anak. anak-anak. Walaupun ini Insya Allah. sebetulnya persoalan antara suami dan istri, tapi akhirnya efeknya adalah ke anak-anak. Karena yang saya tahu, mohon izin Bun menambahkan, ibu itu adalah programmer, Ya, programmer untuk anak-anaknya. Gitu. Dan apa yang dirasakan anak ketika anak itu masih anak-anak, kemudian dia merasakan suatu ketidaksukaan kepada orang tuanya tentang salah satu sifat orang tuanya. Misalkan nih, saya nggak suka dengan salah satu sifat orang tua saya. Itu akan tanpa kita sadari akan terprogram kepada diri anak. betul. Rasa ketidaksukaan itu yang justru akhirnya ketika anak ini tumbuh dewasa tanpa disadari menjadi orang tua seperti bagaimana orang tuanya dulu. Iya, Seperti bagaimana orang tuanya dulu. Betul begitu ya Bunda ya? iya. Ya, ya. Kemudian pakai cara pandang Allah tadi ya, dengan menganggap bahwa apa yang kita bekerja itu adalah untuk bersedekah kepada anak-anak, kepada suami, kepada orang tua, mertua, begitu. Kemudian sampai kepada ini Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, saya menyampaikan ini sambil menunggu Bapak Ibu semua yang mau menanyakan satu dua hal kepada Bunda Khairia ya. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan ditulis sambil saya menunggu Bapak Ibu semua. Ada tulisan di chat Kita sambil batasi aja sampai jam berapa Bunda Mustika gitu. sampai jam berapa Kang Triji, Pak
Oke, paling baik Pak Untuk kita Kang udah Triji, masuk Pak kan jam Syahroni. 20. ini ada 21.30 boleh sampai 21.45 saja karena kita harus 45. bisa Oh, baik. membahagiakan yang di rumah. Halo, Betul. Nuhun. Iya. Baik, siap. Jam 9.45 ya? Iya. Berarti iya. 8 menit lagi, Bun. 8 menit lagi. Kemudian izin kembali ke disclaimer. Saya lanjutkan kepada disclaimer ini Bunda Khairia. Tidak ada pakar parenting. Kita semua bisa menjadi pakar parenting. Betul begitu ya Bunda ya? Termasuk saya bisa jadi pakar parenting ya Bun? Iya, bisa. Semua bisa menjadi pakar parenting. Jadi tidak ada yang namanya pakar parenting gitu. Kemudian intinya adalah kalau kita mau jadi pakar parenting itu kita kembalikan semuanya kepada diri kita. Jika anak-anak tidak sesuai apa yang kita mau, pasangan tidak sesuai apa yang kita mau, sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah kembali ke diri kita, perbanyak istighfar, sholat tobat, dan kitanya kembali ke Allah. Iya. Kitanya kembali ke jalannya Allah, kembali lurus ke jalannya Allah, maka insya Allah anak akan mengikuti, pasangan pun akan mengikuti, sekeliling pun akan mengikuti. Bunda, Jadi mohon apapun yang izin, terjadi pada Kang Triji sudah dijadikan co-host, barangkali mau sharing-sharing yang tadi SAMR atau ada program-program 3G, program-program dari Magnet Rizky. Nah, ini ada yang Impor menyampaikan ini Bunda di informasi kolom dari Paris. chat. Saya mohon maaf, Ini Bunda, Paripan saya mau tanya nih. Silakan Bud, silakan. Oh, ini ya, untuk mengenai akhlak sama adab gitu ya, perbedaannya gitu ya, Bun. Iya. Kalau untuk adab adalah dibanding dengan apa gitu tadi, saya nggak tulis adab sama akhlak, Bun. Adab itu dibangun melalui pendidikan, Bunda. Pendidikan ya, Akhlak itu dibangun dengan iman. gitu. Makasih Sama-sama, atas Bunda. jawabannya. Barakallah. Iya. Pendidikan. Banyak Beradab orang belum fokusnya tentu membangun peradaban. ya. Ya, Beradab belum tentu berakhlak. Berakhlak Yes. sudah pasti beradab. Betul Ber- Bunda? Berakhlak kadang belum tentu beradab juga. benar. Karena Oh, harus melalui Hmm. pendidikan. Jadi dua-duanya harus berjalan antara iman dan pendidikan. berarti Ya, berbeda ya, kalau kita sesuatu yang pengen dapat berbeda. dua-duanya, akhlak dan adab, maka kita harus mengikuti ilmunya pendidikannya. Seperti Ya, baik. kalau mau jadi dokter ya harus mengikuti ininya gitu loh. Pendidikan Harus gitu ya, Bun. mengikuti rute-rute itu seperti itu. Gitu. Ini dari Ibu Meliza Nur. Insya Allah sudah cukup jelas Bunda, Masya Allah. Berarti yang disampaikan oleh Bunda Khairia ini Amin. benar-benar sungguh-sungguh inti semua yang akhirnya bisa Hmm. diterima. Kalau mau belajar lebih lanjut lagi, di mana? Ini dari Bapak atau Ibu Bubu ini. Bapak atau Ibu Bubu, kalau mau belajar lebih lanjut lagi, di mana? Di mana, Bun? Apakah akan ada materi lanjutannya, Bun? Insya Allah nanti kalau diizinkan kita nanti lanjut lagi ya materi itu. Jadi Bapak atau Ibu Bubu silakan menghubungi sahabatnya yang mengundang ke Zoom ini. Titip pesan sama sahabatnya. Nanti kalau ada lagi Bunda Khairia Zoom, tolong saya diinfokan ya. Siap. Titip pesan. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian Barakallah. Ibu Meliza Nur, intinya harus banyak istighfar. Bagaimana, Bun? Ya, istighfar di MR itu kan gini. Pak Nas bilang, Pak Nas juga kata gurunya ya. Gurunya Pak Nas bilang ke Pak Nasrullah, istighfar zaman dulu, orang zaman dulu sama istighfar sekarang itu beda gitu loh. Ibarat pisau, istighfar orang zaman dulu tuh seperti pisau sangat tajam ya. Makanya di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 14 kan, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo ya gitu. Jadi Allah berjanji akan memberikan kalian harta yang banyak, kemudian kebun-kebun berikut sungai di dalamnya, syaratnya fakultus takfiru robbakum gitu dengan istighfar. Tapi ternyata istighfar orang zaman sekarang tuh tumpul, Bunda. Kenapa tumpul? Karena istighfarnya diarahkan untuk orang lain.
mulut kita istighfar, tapi yang masih kebayang kesalahan orang lain. Itu loh Bun. Antara mulut dan pikiran itu belum satu sama terhubung gitu. Jadi satu sama terhubung itu tidak hanya vertikal, tidak hanya horizontal ya Bun. Tidak hanya tadi antara ke pasangan, ke teman-teman, tapi di dalam kita juga harus satu sama terhubung. Antara mulut, pikiran dan perasaan itu harus satu sama terhubung. Mulut kita istighfar, ya udah yang kebayang itu adalah kesalahan kita, jangan kesalahan orang lain, gitu ya. Gitu. Jadi yang perlu diperbaiki siapa? Saya, gitu. Saya Ya salah. Allah, saya salah, ampuni saya belajar. Kalau masih melihat kesalahan orang lain, istighfar lagi. Ya Allah, aku saya masih ngelihat kesalahan dia. Ya Allah, tolong ya Allah, tutup ya Allah kesalahan dia ya Allah, tolong ya Allah, gitu. Istighfar lagi ya Allah, saya salah, ampuni saya belajar gitu, Bun. Jadi istighfar yang benar tuh yang seperti itu. Itu. Yang salah adalah kita. Jadi istighfarnya Iya. nggak nunjuk ya Bun ya. Istighfarnya begini ya, bukan bukan begini. Betul. Masya Baik, Allah. baik. Kemudian ini dari Iya, Ibu apa ini tadi adalah pakai cermin selalu. Betul, Bunda. Anissa, Ibu Anissa Nurul Hidayah. Alhamdulillah masih ada lanjutannya. Iya, Ibu Anissa nanti Siap hubungi ya. sahabatnya Ini ya selanjutnya. agar diberitahu lagi kalau ada Zoom-nya Bunda Hairiyah tolong saya diinfokan. Ibu Anissa Nurul ini dari mana ya? Ibu Anissa Nurul Hidayah? Timika kalau nggak salah Ibu, CTMR. Ya? Oh, CTMR ya. Oh, Masya Ah, Allah. nggak tahu, Oh, CTMR TFT kemarin kalau nggak salah Bu. Oh, TFT 9. iya, ditunggu iya, iya. sharing-sharingnya juga nih, Bunda Anissa. Sebentar ya. Kalau nggak salah beliau tuh dari Timika, Oh, iya, iya, iya. Papua. Papua ya. Mohon Masya izin Siap. untuk Bu ini Bapak atau Ibu, mohon izin mohon maaf. Jadi saya biar nyapanya enak. Bapak Syahroni, ini Bun, udah ditunggu part 2144. 2, Bun. Iya, Mm-mm. baik ya. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Pakai cermin selalu ya, Bun. Iya, Bunda Melisa Nur ya, pakai cermin selalu. Jadi kita bercermin jangan hanya menyalahkan orang lain. Intinya semuanya adalah kembali kepada diri kita. Kita Baik, Ayah foto-foto Bunda dulu deh, Bunda. semuanya. Saya foto Oh, ya. baik. Coba Ya, buka kameranya. sesi Tadi foto. sebenarnya waktu 44 orang udah saya screenshot juga sih. Nah, itu ada Oh, iya. wajah-wajah cantik dan ganteng. Masya Allah. Ada Bunda Baik. Siana dan Difoto semua. pasangannya On Bunda kamera semua, Anissa, kita foto bersama dulu sebelum kita TMR, tutup ya Bunda. Bunda ya, sebelum kita Ya, tutup. Sebelum kita tutup kita foto bersama ya, dulu Bun kita ya. foto bersama ya. Saya screen dari sini. Ada Kang Iman. Mana pasangannya Kang Iman? Ada Kang Triji. Ada Bunda Nur Caridem. Assalamualaikum. Masya Allah. Manis sekali nih dari Indramayu. Saya izin foto ya. Ya, ya, Masya Allah. Ada Jangan live Bunda. dulu, kita foto dulu Bun. Sebentar lagi habis foto Bunda baru Bubu boleh live. mana Bunda Bubu? Coba. Bunda Umit itu. Alhamdulillah. Kita Bunda Melisa Nur, Bunda di Melisa sahabat-sahabat Nur. saya. Yuk, Terima sudah? kasih sudah datang. Sip ya, senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Satu, dua, tiga. Siap. Oke, itu aja dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kajian Zoom pada malam hari ini. Semoga setelah selesai kajian ini, kita bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diberikan oleh Bunda Hairi ya, ilmu yang sangat dahsyat, Masya Allah, Amin, yang bikin amin. saya makjelep-makjelep. Mudah-mudahan ilmu ini bukan hanya menjadi hasanah ya di kepala kita, bukan hanya menjadi hasanah kita, bukan hanya menjadi oh ketika orang bertanya, oh begini loh, begitu loh, kita bisa menjawabnya, tetapi kita pribadi mempraktekkannya. Kita Betul. mempraktekkannya bagaimana kita supaya menjadi orang tua yang Iya, aduh.